Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Sebentar lagi kita mau mulai ibadah online kita. Sebelum kita mulai, mari kita siapkan hati dan pikiran kita supaya kita serius di hadapan Tuhan. Yuk mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk dapat melayani-Mu, dapat bersekolah minggu. Kiranya Kau memberkati setiap puji-pujian yang keluar dari mulut kami, biarlah semuanya itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini. Haleluya, amin. Happy ya, happy saya senang jadi anak Tuhan. Saya dikenal, mau jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy saya senang jadi anak Tuhan. Saya dikenal, mau jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Yeremia 31 ayat 34. Aku akan mengampuni. Terima kasih. Sampai jumpa. Yeremia 31 ayat 34. Aku akan mengampuni. Yeremia 31 ayat 34. Aku akan mengampuni. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mohon dengar.
sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami mau mendengar cerita firman-Mu. Biarlah firman itu tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh bertumbuh, berbuah, dan buahnya lebat. Kami menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menyaksikan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Terima kasih, Tuhan. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Adik-adik sudah menyaksikan video tadi, dan KRS berharap adik-adik sudah bisa menghafalkan, bisa menangkap segala sesuatunya dengan baik. Ada dua hal yang KRS mau bagikan buat setiap kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu adalah mengikuti rencananya Tuhan buat masing-masing kita, ya. Ibu janda tadi mengikuti apa yang Nabi Elisa katakan. Dia melakukan persis seperti apa yang diucapkan oleh Nabi Elisa. Ya, dia mengumpulkan tempayan-tempayan, dia masuk dalam kamarnya, terus dia tutup, baru dia tuangkan persis seperti apa yang Nabi Elisa katakan. Adik-adik, dalam hidup juga kita harus melakukan seperti apa yang Tuhan katakan. Ya, firman Tuhan katakan. Jadi adik-adik harus banyak baca firman Tuhan. Kalau adik-adik mau berhasil, adik-adik harus baca firman Tuhan. Adik-adik harus berdoa, melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Lewat mana, Kak? Alkitab. Dibaca Alkitabnya. Mungkin kalau belum bisa baca, bisa minta mama sama papanya, ya, bisa minta mama papanya belikan Alkitab yang bergambar, jadi adik-adik bisa melihat, ya. Nah, waktu adik-adik membaca Alkitab atau melihat Alkitab yang bergambar itu, adik-adik minta
tolong sama papanya, minta tolong sama mamanya. Ini ceritanya tentang apa, Ma? Ini ceritanya tentang apa? Ya. Sehingga adik-adik akan diberkati Tuhan. Adik-adik akan menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan buat setiap adik-adik. Siapa yang mau diberkati? KRS mau diberkati. Siapa yang mau diberkati? Ya. Nah, yang kedua adalah ketika ibu janda itu menuangkan minyaknya ke dalam tempayan-tempayan. Nah, yang kedua yang KRS mau ingatkan buat setiap adik-adik adalah harus bekerja sama. Bekerja sama dengan siapa? Dengan papa, dengan mama, dengan kakak, atau dengan adiknya. Kalau adik-adik punya adik lagi, kerjasama. Kerjasamanya ya saling tolong menolong. Ya, kalau di rumah, tolong mamanya. Boleh main dengan mainan yang ada. Tetapi ingat, harus kembali dibereskan. Kalau menumpahkan minuman atau menumpahkan makanan, ya gak boleh nangis. Ambil sapunya, belajar untuk membersihkan. Terus kalau misalnya makan ciki atau makan apa, snack-snack begitu ya, buang sampahnya di tempat sampah supaya rumahnya bersih, supaya rumahnya rapi. Nah, itu juga bekerja sama. Ya, nah adik-adik, dua hal ini yang akan Kak Ernest ajarkan buat setiap kita. Yang pertama, tadi ngapain kita? Yang pertama, ya, baca firman, dengar, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yang kedua, bersama, bekerja sama, ya. Sama papa, sama mamanya, sama kakak atau sama adiknya untuk melakukan hal-hal yang benar. Contohnya tadi membereskan, buang sampah. Ya, lakukan itu. Yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan adik-adik menjadi berkat buat lingkungan kita, buat rumah kita, buat orang-orang di sekeliling kita. Bekerja sama dengan orang lain. Dimulai dari keluarga, ya. Baca firman. Tadi Kak Haris bilang, baca firman, baca Alkitabnya. Kalau belum bisa baca, minta tolong mamanya, minta tolong sama papanya. Ya. Karena apa yang kita lakukan, Tuhan akan memberkati. Dua hal ini Kak Haris berharap adik-adik bisa mengingatnya, ya. Jangan tinggalkan firman Tuhan. Ya, jangan tinggalkan firman Tuhan, banyak berdoa, banyak baca firman, banyak nyanyi untuk menyembah Tuhan. Ya, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yang kedua, tolong mama papanya. Ya. Bekerja sama, membersihkan rumah, menolong papanya, misalnya lagi melakukan hal-hal yang baik, ya, melakukan misalnya sedang main, nah terus barangnya dibereskan lagi, itu menolong papa sama mamanya, bekerja sama menolong untuk merapikan rumah, ya. Dan juga kalau adik-adik ada kesusahan, minta tolong sama papa mamanya. Dalam misalnya di sekolah nih ada studi yang ada pelajaran yang susah, minta tolong sama papa mamanya, ya, dengan kata-kata yang baik, dengan tingkah laku yang baik yang menunjukkan bahwa adik-adik adalah anak-anak Tuhan. Dan Kak Haris percaya ketika adik-adik melakukan hal itu, berkat Tuhan akan turun atas hidup adik-adik. Siapa yang mau diberkati Tuhan Yesus? Katakan haleluya. Lagi, siapa yang mau diberkati Tuhan Yesus? Katakan. Katakan. Nah, ya. Kita harus berharap adik-adik bisa bekerja sama, adik-adik bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui firman-Nya. Jangan lupa
berdoa ya. Oh ya, berdoa. Dalam doa pun adik-adik bisa bekerja sama dengan papa mamanya ya. Belajar untuk berdoa. Belajar untuk berdoa. Ya. Datang sama papa sama mamanya. Ajarin aku berdoa dong gitu ya. Minta walaupun kalimatnya, kata-katanya sederhana, tetapi ketika adik-adik datang sama Tuhan, berkat Tuhan akan dicurahkan buat adik-adik. Ya, baca firman, berdoa, menyembah Tuhan, dan saling menolong, bekerja sama dengan papa mamanya. Lipat tangannya, tutup matanya, kayak harus mau berdoa buat setiap adik-adik, biar apa yang hari ini adik-adik dengar bisa membawa sebuah kebangkitan buat adik-adik dalam hidup adik-adik, sehingga adik-adik diberkati Tuhan dan berkatnya melimpah dalam kehidupan adik-adik. Taruh tangannya di dada, kayak harus mau berdoa buat setiap adik-adik. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan baik. Ajar kami untuk merenungkan firman Tuhan, membaca firman-Mu. Ajar kami untuk berdoa. Ajar kami untuk menyerahkan kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan, ajar kami untuk kami boleh bekerja sama dengan orang tua, membersihkan rumah, membereskan mainan, apa yang sudah kami main, apa yang sudah kami kerjakan, apa yang sudah kami lakukan, kami bisa menjaga semuanya dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan baik buat setiap kami. Kairos berdoa untuk setiap adik-adik yang menaruh tangannya di dada setiap mereka. Tuhan, Bapa berkati setiap mereka. Tuhan menjadikan mereka anak-anak Tuhan yang excellent, anak-anak Tuhan yang berkemenangan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap mereka. Jagai, lindungi Tuhan dari segala sesuatu yang tidak baik. Bahkan virus-virus corona sekalipun Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami terus, Roh Kudus, untuk terus melekat sama Tuhan sehingga hidup kami menjadi berkat. Hidup kami menjadi bermanfaat. Hidup kami menjadi terang bagi sekeliling kami, dimulai dari keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai adik-adik. Jangan lupa baca firman, berdoa supaya hidup kita, hidup adik-adik diberkati Tuhan Yesus. Shalom. Korintus 11 ayat 25, supaya anggota-anggota saling memperhatikan. Korintus 11 ayat 25, supaya anggota-anggota saling memperhatikan. Terima kasih. Shalom, saatnya kita mendengarkan pengumuman ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia beribadah online tiap minggunya. Kira-kira di sini ada yang baru pertama kali hadir, angkat tangannya. Kalau ada, kakak ucapkan shalom, selamat datang. Jangan lupa minggu depan kita masih ada ibadah online ya. Kakak juga mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan ayat emasnya dan mengirimkan kesaksian pujian. Dan jangan lupa ya, ayat emasnya dihafalkan setiap minggu. Dan kalau kamu sudah merekamnya, kamu boleh mengirimkannya ke redaksi Sekolah Minggu Kelas Kecil. Yuk, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah yang boleh kami laksanakan. Berkatilah Tuhan firman Tuhan yang telah kami dengar, supaya kami Tuhan boleh bertumbuh dan juga boleh berbuah oleh firman ini. Kami berdoa juga untuk guru-guru kami yang sudah melayani, dan juga Tuhan kiranya Engkau memberkati teman-teman kami dan orang tua kami Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama-Mu kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan lupa minggu depan kita masih ada ibadah online lagi ya. Jangan lupa ibadah. Sampai jumpa minggu depan.